Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Roy, selamat siang, Selvi, Brian, Arianto. Jadi di pertemuan kelima ini kita akan membahas ya di perkuliahan e-commerce ya, kita akan membahas tentang logistik dan pengiriman di dalam bisnis e-commerce ini. Oke, bentar ya. Oke, kita tahu bahwa dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa pertumbuhan e-commerce ini belakangan ini mengalami peningkatan yang tinggi ya, khususnya kita di Indonesia, utamanya disebabkan oleh perkembangan teknologi ya, yang mengakibatkan preferensi belanja itu akhirnya beralih dari yang orang pengen belanja di toko-toko tradisional atau di pasar-pasar tradisional harus datang secara fisik ke toko-toko offline, tapi dengan kemajuan teknologi ya yang memudahkan orang akhirnya dimudahkan bisa berbelanja lewat lewat situs web atau aplikasi. Jadi mereka bisa santai di rumah ataupun di mana saja sambil melihat-lihat apa yang mereka pengen beli, kebutuhan atau keinginan yang mereka beli. Itu menjadikan orang akhirnya terbantukan dengan adanya contohnya kalau di bisnis ini yaitu e-commerce ya. Jadi belanja secara online di toko online ya. Untuk banyak sekali sebenarnya tantangan yang terjadi ya di dunia e-commerce, khususnya kalau kita lihat kalau kita bicara mengenai pengiriman dan logistik. Kalau dulu kan pengirimannya itu kan orang tidak pikir gitu pengirimannya harus gimana karena kan masyarakat datangnya ke toko secara offline. Tapi karena berbelanjanya secara online, maka yang dipikirkan adalah gimana barang yang kita beli itu bisa dikirim dan sampai ke tangan masyarakat, ke tangan pembeli atau konsumen tuh dengan aman dan tidak ada permasalahan apapun. Nah, dengan akhirnya kemajuan teknologi itu membuat para perusahaan ya yang bergerak di bidang jasa pengiriman ya ataupun logistik itu gimana bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi ya. Kalau kita lihat logistik dan pengiriman ini sangat urgent ya, sangat penting ya di dunia belanja online saat ini ya, karena kalau bukan karena pengiriman atau logistik yang cepat dan yang bisa aman gitu, maka orang pasti itu akan membuat masyarakat itu berpikir kalau misalnya dimudahkan dengan adanya logistik dan pengiriman, biasanya orang akhirnya lebih tertariknya berbelanja secara online ya, karena tidak capek-capek gitu harus datang ke toko untuk ngambil barang, tapi sudah dimudahkan dengan adanya proses pengiriman dan logistik gitu. Khususnya kalau kita lihat di e-commerce, jenis bisnis e-commerce yang B2C atau business to consumer biasanya itu mendominasi. Ya. Oke. Kalau kita lihat berkaitan dengan digitalisasi logistik, perusahaan ini ya tentu melakukan pendorogan digitalisasi untuk gimana membuat kekuatan perusahaan yang tidak hanya antara organisasi atau lembaga dan perusahaan, namun juga sebagai peluang atau pembeda bisnis mereka dengan menciptakan produk atau layanan yang baru. Nah, untuk digitalisasi logistik ini memberikan kemungkinan transparansi sepanjang waktu mulai dari pemasok sampai ke pelanggan. Ya, itu tuh secara real time kita bisa lihat proses perjalanan barang yang kita beli itu sudah sampai mana tuh bisa kelihatan secara real time. Untuk konsep digitalisasi logistik ini adalah serangkaian kegiatan logistik yang termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian arus barang atau jasa serta informasi dapat terkait secara efektif dan efisien. Ya, jadi proses logistik ini dimulai dari titik asal ya, titik asal itu dari perusahaan yang menjual barang ya, kemudian sampai ke titik tujuan. Tujuan ini adalah konsumen yang berbelanja ya. Dengan perkembangan dunia teknologi yang pesat dan peningkatan permintaan pelanggan di era e-commerce, itu membuat digitalisasi logistik tentu diperlukan. Nah, kalau secara tradisional, membangun e-logistik itu membutuhkan sumber daya yang masif ya. Jadi sumber daya masif ini di masa lalu menjadi suatu penghalang bagi perusahaan dalam menerapkan e-logistik. Nah, dengan spesialisasi bisnis dan perkembangan teknologi biaya, yang penerapan e-logistik dapat diminimalisir dengan menggunakan skema outsourcing atau menggunakan penyedia jasa third party logistik ya. Jadi 3PL ini berfokus dalam gimana membangun infrastruktur dan penerapan teknologi logistik dalam mencapai skala ekonomis dan keunggulan kompetitif ya. Oke, kita lihat model logistik pada e-commerce. Kalau kata Dr. Zaroni
model logistik e-commerce itu dirancang dengan memenuhi fungsi e-fulfillment. Jadi produk yang telah diproses pembeli akan diproses melalui sistem aplikasi yang memungkinkan identifikasi perintah picking barang dari gudang utama ke parcel hub. Ya, jadi selanjutnya akan dilakukan proses penyortiran di sortation center atau langsung dikirim ke local depot. Jadi setelah disortir akan dikirim ke parcel delivery center untuk didistribusikan ke delivery point, collection point, atau langsung ke pembelinya sendiri. Untuk model logistik sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, kalau kita lihat dari jenis fasilitasnya, yang pertama adalah Mega E-Fulfillment Center. Jadi, model logistik Mega E-Fulfillment Center ini adalah fasilitas logistik dalam hal ini gudang ya, berupa gudang yang digunakan untuk menyimpan barang yang dioperasikan retailer atau third party logistik. Untuk luas gudang ini kurang dari 50 hektar sampai dengan 100 hektar. Untuk gudang ini beroperasi 24 jam per hari dalam 7 hari seminggu, jadi 24/7. Kemudian yang kedua ada namanya parcel hubs atau sortation center. Kalau parcel hubs atau sortation center ini fasilitasnya itu melakukan penyortiran berdasarkan kode pos pembeli ya, yang selanjutnya dilakukan proses pengiriman ke collection point atau alamat pembeli. Oke, yang ketiga ada parcel delivery center. Ini fasilitasnya yaitu melakukan proses aktivitas last mile pengiriman ke alamat pembeli. Itu tadi berdasarkan fasilitasnya. Oke, kalau kita lihat komponen nilai logistik e-commerce. Kalau kata Kawa ya, et al. 2021, dia menjelaskan bahwa komponen dalam logistik e-commerce ini yang pertama adalah harus punya tempat pengiriman yang nyaman. Ya. Produk-produk yang sudah dibeli oleh pelanggan itu ya secara online harus dikirimkan sesuai dengan permintaan pembeli ya, sehingga pembeli secara langsung telah mempengaruhi konfigurasi rantai nilai pengiriman yang ada. Jadi produk yang telah dikirimkan oleh penjual ini dapat diterima oleh pembeli dengan cara pengiriman langsung oleh operator pengiriman ke alamat pembeli ya. Jadi ke titik PUDO atau pick up drop off. Locker parcel atau pembeli dapat mengambil langsung ke toko atau fasilitas yang sudah disediakan oleh penjual atau perusahaan marketplace. Untuk pengiriman yang paling populer dalam proses e-commerce adalah jasa kurir ya. Kita tahu bahwa jasa kurir ini punya fungsi melakukan pengiriman barang ya dari penjual ke pembeli secara door to door. Artinya datang ke rumah, mengetuk pintu kita dan memberikan barang kita ya dengan waktu yang singkat. Untuk penjual dan pembeli hanya cukup menunggu kedatangan kurir ini di rumah. Jadi penjual juga menunggu kedatangan kurir untuk diberikan barang, untuk dikirimkan ke pembeli, dan kita sebagai pembeli menunggu di rumah ya sebagai titik yang sudah kita berikan bahwa ini titik lokasi pengiriman barang ya. Untuk jasa kurir ini diberikan harga pelayanan yang relatif lebih mahal ya dibandingkan dengan bentuk pengiriman barang lainnya. Kemudian yang kedua, elemen atau komponen nilai logistik e-commerce itu yang kedua adalah waktu dan fleksibilitas pengiriman. Jadi produk yang sudah dibeli oleh kita sebagai pembeli harus segera diproses untuk dikirimkan ke alamat tujuan. Nah, ini penting kenapa? Karena pembeli kan membeli secara memiliki akses secara langsung ya terhadap produk yang telah dibeli oleh mereka. Jadi penjual harus menentukan waktu pemrosesan pesanan. Jadi ada batas-batas waktu yang sudah ditentukan ya. Khususnya waktu persiapan mulai dari packing sampai proses pengiriman produk pembeli ya. Jadi pembeli itu biasanya ya banyak sekali, kayaknya hampir semua tidak suka ya namanya menunggu, apalagi tanpa kepastian. Jadi adanya real time waktu yang diberikan tenggat waktu itu harus diselesaikan dengan tepat waktu ya. Kemudian yang ketiga ya, komponen yang ketiga adalah pemantauan pengiriman. Jadi produk yang telah dibeli ya akan diproses oleh penjual dan dikirimkan ke alamat pembeli. Jadi pembeli ini tidak hanya mencantumkan alamat tujuan ke pengiriman produk, tapi juga mencantumkan rincian kontak telepon ya. Kita berikan kontak telepon kita ya supaya bisa dihubungi. Jadi meminimalisir penerima produk yang salah. Jadi jasa kurir ya, orang yang membawa barang kita itu akan mengontak nomor tujuan yang sudah kita kasih sehingga tidak ada kesalahan atau penipuan mungkin ketika kita mengirimkan ketika kita menunggu produk kita datang ya. Beberapa e-commerce ya telah menggunakan pihak ketiga dalam proses pengiriman produk ke pembeli. Jadi pihak ketiga ya atau penyedia logistik ini telah menggunakan namanya e-logistik dalam prosesnya. Jadi di mana salah satu keunggulannya yaitu penjual dan pembeli dapat memantau keberadaan produk secara online ya. Kemudian yang keempat ada namanya kenyamanan pengembalian. Kenyamanan pengembalian ini adalah
ketika produk yang dikirimkan ke pembeli itu ternyata tidak cocok dengan permintaannya di awal atau tidak menyukai. Mungkin karena kerusakan barang ya atau ketidakcocokan yang mereka beli akan membuat mereka mengubah keputusan pembelian mereka. Sehingga mau tidak mau pembeli akan mengembalikan produk tersebut ke penjual. Nah, untuk pengiriman ini, pengiriman pengembalian tentu harus terjadi kenyamanan pengembalian ya. Jadi penjual seringkali harus menanggung biaya pengiriman produk kembali ke pembeli dan membutuhkan waktu tambahan. Ya. Namun dengan layanan pengembalian produk ya akan memberikan ulasan positif bagi penjual yang membuat pembeli senang dan memungkinkan untuk melakukan pembelian kembali ke penjual. Oke, selanjutnya strategi logistik dalam e-commerce. Kalau menurut Anggarani 2017 perusahaan pelanggan e-commerce ini harus menerapkan beberapa strategi logistik dalam rantai pasok bisnis e-commerce. Yang pertama adalah kemudian pengembalian barang tadi ya. Jadi belanja online yang dilakukan oleh pembeli kan biasanya ada yang produk yang tidak sesuai kan, jadi harus ditukar gitu atau dikembalikan produknya. Maka adanya kebijakan terhadap kemudahan pengembalian barang biasanya akan meyakinkan penjual dan pembeli untuk nyaman dalam proses e-commerce. Selanjutnya penerapan software. Nah tentu dalam bisnis e-commerce ini harus menggunakan software khusus ya yang dapat membantu dalam mengelola persediaan, memproses pesanan, melihat status pemasok dan sebagainya ya. Dengan software yang dibuat ya penjual akan lebih tahu mengenai keadaan logistik di bisnis mereka. Kemudian solusi alternatif. Solusi alternatif ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Contohnya ada penjual dropshipper ya, yang menjual produk yang didatangkan secara langsung dari luar negeri. Nah, penjual dropshipper ini kan harus memiliki beberapa pemasok barang tersebut. Hal ini dilakukan sebagai salah satu pencegahan apabila pemasok utama tidak bisa mengirimkan produk yang diminta pembeli. Maka penjual dropshipper dapat melakukan pembelian di pemasok lainnya. Nah, dengan solusi ini maka penjual dropshipper tetap bisa memenuhi permintaan pembeli dan mengirimkan produk tepat waktu. Kemudian estimasi produk yang tepat. Ya. Kemudian ada namanya tetap up to date. Up to date ini adalah contohnya penjual kan punya baju yang akan dijual ya dengan diskon 10% dan jumlah yang ditampilkan ada 20 buah. Namun saat pembeli ke 10 sampai ke 20 telah melakukan pembayaran dan berharap baju tersebut dikirim, malah penjual mengirimkan pesan bahwa stok baju tersebut hanya ada 9 buah bukan 20 seperti yang tercantum di etalasenya. Nah, produk yang ditampilkan dan tidak sesuai maka akan membuat pembeli kecewa. Jadi harus up to date. Selanjutnya logistik hijau dalam e-commerce. Nah, yang penting di sini adalah logistik hijau. Jadi gimana ya dalam proses perkembangan dan peningkatan permintaan pelanggan terhadap produk dan layanan yang lebih ekologis ya, di mana ada regulator pemerintah dan pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan, yaitu green process, green manufacturing, ada green consumption, ada green logistik dan recycle. Jadi di dunia industri ini telah menerapkan logistik hijau ya untuk meminimalisir pencemaran lingkungan karena kita tahu bahan-bahan material yang dipakai untuk mengpacking barang biasanya itu kan banyak yang akhirnya mencemari lingkungan. Jadi gimana prosedural dan konsep packagingnya sampai pengirimannya itu ya tidak membuat terjadi pencemaran lingkungan ya. Harus ada strategi hijau. Biasanya banyak sekali penjual online ya telah banyak menggunakan konsep hijau dalam proses penjualan mereka, misalnya dalam pembungkusan pengepakannya itu tidak menggunakan plastik lagi. Ada juga penjual sudah menggunakan kardus yang corrugated sebagai pengganti dari bubble wrap yang berbahan plastik, mengalihkan kantong plastik ke paper bag, kemudian manfaatkan string berbahan jerami sebagai pengganti tali rafia, kemudian mengganti bungkus plastik dengan box kardus, serta penjual mengganti seal tape konvensional dengan seal tape biodegradable yang mendukung eco-friendly. Ya, itu adalah strategi logistik hijau ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan Ibu pada materi ini. Terima kasih. Ibu ucapkan billahi fisabilillah wastabiqul harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.